Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Maaf ya, kemarin hanya sampai bagian 14. Maaf banget nih, saya kurang teliti cari sumber ceritanya. Oke, kita masuk ke cerita dari kakak Aulia Wimbo. Beliau bercerita tentang sebuah rumah yang dikontraknya bersama keluarga. Teman-teman penasaran seperti apa ceritanya? Oke, kita langsung aja masuk. Tapi biasa ya, kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Hai, sebelumnya penulis mohon maaf sebelumnya ya kalau thread ini agak berantakan karena penulis baru pertama bikin threadnya nih. Dan just informasi kalau thread ini dibuat hanya untuk sharing aja ya, dan tidak ada maksud untuk memojokkan pihak manapun. Terima kasih. Begitu kata Aulia Wimbo @wimbo_aulia. Teman-teman bisa follow ya akun Twitternya. Nanti admin bakal sediain di deskripsi. Aku adalah anak sulung dari keluarga Wimbo. Aku punya seorang adik laki-laki. Bapakku bekerja di bidang hukum dan ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Peristiwa ini terjadi ketika aku SD. Saat itu, adikku belum lahir dan aku hanya tinggal bersama bapak dan ibuku. Aku lahir di kota Magelang, kampung halaman ibuku. Dan saat menjelang taman kanak-kanak, ibuku memutuskan untuk pindah ikut dengan bapak ke kota Telur Asin. Teman-teman ada yang tahu kota Telur Asin apa? Ya, bener banget teman-teman, kota Brebes. Sesampai di Brebes, ibu dan ayahku masih ikut tinggal di rumah budeku. Maklum, saat itu sedang zamannya krisis moneter, atau kondisi ekonomi kami belum bisa mencukupi apabila langsung membeli rumah. Sementara itu, bapak dan ibu berusaha mencari rumah kontrakan yang bisa kami tinggali agar tidak merepotkan keluarga budeku. Akhirnya, tepat aku kelas 1 SD, bapak mendapatkan rumah kontrakan yang harganya terjangkau dan berada di dekat kota. Seketika kami memutuskan untuk pindah rumah. Aku akan memberikan gambaran singkat mengenai rumah kontrakanku ini ya. Di akhir thread nanti, aku akan mengirimkan foto rumah ini apabila diizinkan oleh pemiliknya. Jika diizinkan ya. Rumahku ini berada pada gang kecil yang padat penduduk. Tetapi anehnya, rumahku hanya dikelilingi oleh tembok-tembok rumah yang membelakangi rumah tersebut. Sehingga rumah kontrakanku ini seperti tak punya tetangga. Samping rumahku persis adalah sungai yang lebarnya kira-kira 3 meter. Di depan rumah penuh dengan pohon kelapa dan di belakang rumah penuh dengan pohon pisang. Walaupun berada di gang kecil, rumahku ini emang mempunyai luas tanah yang cukup lebar. Sehingga di depan rumah ada kebun pohon kelapa. Belakang rumah ada pohon pisang. Di dalam rumah ada 3 kamar. Dan di dapur masih ada sumur yang tidak ditutup. Saat pertama kali pindah, kesan pertama yang kudapati adalah rumah ini benar-benar sejuk saat siang hari karena banyak pohon. Dan hening sekali di malam hari karena jarang ada yang lewat di depan rumahku ini. Singkat cerita, di hari kedua, lampu-lampu rumahku bermasalah. Meskipun telah diganti beberapa kali oleh bapak, tetap aja lampu tersebut padam. Akhirnya bapak memutuskan untuk memanggil teknisi listrik dan dicek. Ternyata kondisi listrik tidak ada masalah. Bapak dan ibuku bingung harus bagaimana. Sampai kemudian Mbah Kakungku ke rumah. Mbah Kakungku sekarang sudah almarhum. Mbah Kakungku bilang pada bapak agar rumah sebaiknya dingajikan agar lebih berkah dan menyarankan memakai lilin terlebih dahulu untuk penerangan sementara sampai penyebabnya ditemukan. Bapak dan ibu pun menuruti nasihat dari Mbah Kakung. Keesokan harinya, setelah maghrib, kami sekeluarga mengadakan pengajian bersama anak pesantren murid Mbah Kakung selama sepekan. Perlahan, penerangan lampu di rumah pun mulai terang seperti semula. Ibu saat itu udah mulai curiga tentang keganjilan yang terjadi pada rumah kami.
Tapi ibu lebih memilih untuk diam dan tidak menghiraukan hal tersebut. Sudah 3 bulan berlalu tanpa terjadi apa-apa, hingga suatu ketika bapak dinas di luar kota dan menginap beberapa hari di sana. Alhasil, ibu dan aku hanya berdua di rumah tersebut. Malam itu, ketika habis Isya, kami memutuskan keluar rumah untuk membeli makanan. Sembari membeli makanan, sesekali tetangga menyapa ibu dan aku. Banyak dari mereka seperti menatap keheranan dan bertanya, apakah kami betah tinggal di rumah tersebut? Salah satunya adalah Bi Irawan, nama samarannya. Beliau bertanya pada kami, "Loh, kok cuma berdua saja? Bapaknya kemana?" Ibuku menjawab, "Bapaknya Lia sedang dinas di luar kota dan menginap di sana." Bi Irawan kaget, lalu berkata, "Loh, berani? Menginap saja di rumahku." Ibu dan aku sebenarnya belum merasakan hal aneh saat ditanya Bi Irawan. Kami lebih berpikir bagaimana apabila ada maling atau orang jahat ke rumah sementara tidak ada bapak. Namun, kami meyakinkan diri bahwa kami akan baik-baik saja di rumah sehingga menolak tawaran Bi Irawan. Kemudian kami pulang ke rumah. Sebelum tidur, kami memutuskan untuk menonton TV terlebih dahulu. Saat menonton TV, tiba-tiba ada suara. Sek, sek, sek. Aku dan ibu kaget, lalu saling menatap suara apa itu. Akhirnya kami menganggap bahwa itu hanyalah tikus. Kami melanjutkan menonton TV. Beberapa saat kemudian terdengar suara lagi. Suara seperti orang sedang menimba air sumur terdengar 3 kali lalu. Piur. Tanda air tumpah. Kemudian ibu langsung bilang, "Yuk tidur. Tidur saja, udah malam." Akhirnya kami tidur dan mengunci pintu kamar dari dalam. Kami tertidur pulas hingga di tengah malam aku terbangun karena goncangan yang begitu kencang. Aku merasa ranjang kamarku seperti diayun-ayun. Aku pikir aku pusing. Saat itu aku masih SD, jadi aku tidak kepikiran tentang gempa. Aku membangunkan ibu. Bu, pusing bu, bangun, pusing." Ibuku bergegas bangun. "Kenapa dek?" Lalu ibu merasakan demikian. "Ya Allah, gempa," kata ibu. Kemudian ibu bergegas lompat dari ranjang sambil menarikku. Anehnya, setelah kami lompat kami tidak merasakan guncangan lagi. Kemudian ibu mengajakku untuk mengaji. "Ibu selalu menyimpan Al-Quran di kamar kami," kata ibu supaya lebih tenang dan berkah. Setelah selesai mengaji, ibu dan aku tidur kembali. Keesokan harinya, budeku mengantarkan kami sarapan. Budeku tahu kalau bapakku sedang di luar kota karena ternyata sebelum bapak berangkat, bapak bilang ke budeku buat nitip dijengukin anak dan istrinya. Sambil sarapan bersama budeku bertanya pada ibu, "Gimana? Tadi malam bisa tidur nggak?" Ibu menjawab, "Bisa kok, tidurnya nyenyak. Tapi semalam seperti ada gempa besar ya?" tanya ibuku. Budeku menjawab, "Gempa? Ya ada gempa kok tadi malam." Aku pun ikut nimbrung ngobrolan mereka. Aku bilang, "Bude, mungkin ibu pusing sama kayak Lia. Pusing sekali goyang kencang rasanya." Mendengar hal itu, budeku semakin keheranan. Budeku menegaskan pada aku dan ibuku bahwa tidak ada gempa tadi malam. Sebelum pulang, beliau bilang pada ibu untuk tetap berhati-hati dan sesekali membujuk kami agar mau menginap di rumahnya saja. Tapi kami menolak karena tidak mau merepotkan keluarga Bude. Teman-teman bisa lihat ya foto dari denah rumahku. Namun mohon maaf nih apabila tidak jelas dikarenakan aku tidak pintar menggambar denah. Kemudian foto yang kedua adalah foto rumahku dari depan. Setibanya bapak di rumah, bapak langsung ngobrol dengan ibu. Kemudian bapak bertanya, "Bu, bisa tidur ditinggal bapak?" Ibu menjawab, "Yo bisa lah pak, kenapa?" Bapak pun menjawab, "Bu, tadi bapak mampir.
Kata Bude, ibu dan dia ngerasain gempa. Padahal kan gak ada gempa, Bu. Ibu cuma tersenyum seakan tak ingin memperkeruh suasana. Bapak menghela nafas seakan tahu sesuatu dan bilang, Bu, pokoknya kalau Bapak dinas dan tak pulang, Ibu harus menginap di rumah Bude saja. Ibu cuma mengangguk. Hampir sepekan lebih berlalu. Saat itu aku, Ibu, dan Bapak sedang duduk santai di teras. Hari itu hari libur. Kemudian dari kejauhan ada laki-laki yang aku kenal, Om Indro ya, nama samaran. Om Indro adalah sepupu ibu dari Magelang. Beliau sangat akrab dengan bapak dan ibu. Mungkin karena beliau seumuran dengan bapak dan ibu. Om Indro berkata, "Wah, aku muter-muter nyari rumah kalian, akhirnya nyampe juga." Berbekal alamat lengkap yang ditulis di secari kertas. Maklum, saat itu belum ada handphone. Bapak pun menjawab, "Loh, jago ya, tidak tersesat." Om Indro bilang kalau beliau ada pekerjaan lapangan di daerah Brebes dan Tegal. Ia ingin menginap di rumah kami selama 2 hari sambil bersilaturahim. Bapak dan ibu pun senang mendengar itu karena rumah menjadi semakin ramai. Malam pun tiba. Om Indro tidur di kamar nomor 1. Kamar yang sama dengan yang kami tiduri saat bapak dinas di luar. Kami tidur di kamar nomor 2. Saat kami terlelap tidur, tiba-tiba ada suara ketukan keras. Mas, bangun!" Seketika kami bangun mendengar itu. Lalu bapak membuka pintu. Ternyata suara itu adalah suara Om Indro. Beliau berkata pada bapak, Mas, temenin aku tidur, Mas." Bapak pun menjawab, "Loh, piye? Kok gak berani tidur sendiri?" Om Indro bilang kalau dia didatangin wanita cantik tadi. Wanita cantik itu mengajak berkenalan, tapi Om Indro tersadar kalau tidak mungkin ada wanita yang datang tengah malam ke rumah. Bapak berkata, "Yo wes, tak temenin di sini ya, ruang TV saja." Bapak seperti khawatir pada kami, sehingga memilih tidur di depan pintu kamar kami. Wow, didatangin wanita cantik. Keesokan harinya Om Indro pamit pulang, padahal sebelumnya beliau bilang mau menginap 2 hari. Kami pun mengantar Om Indro sampai ke depan rumah. Seperginya Om Indro, ibu berkata, "Pak, kayaknya ada yang gak beres di sini." Bapak menjawab dengan santai, "Ah, gak ada apa-apa, Bu. Aku pun ikut nimbrung." "Kok Om Indro pulang?" Bapak menjawab, "Om Indro sibuk." Entah berapa hari kemudian terlewati, di rumah ini banyak sekali kejadian. Tapi di treat bagian ini, aku hanya bercerita yang menurutku paling menarik ya. Berlanjut di hari itu, aku, bapak, dan ibu main ke rumah Mbah Kakungku. Kebetulan rumah Mbah Kakung dan rumahku jaraknya cukup dekat, sehingga kami memilih untuk berjalan kaki. Jika kami ingin ke rumah Mbah Kakung, kami berjalan menuju Taragang. Rupanya di hari itu, bapak udah punya janji dengan teman ingin bertemu di rumah kami. Tapi bapak lupa dan akhirnya kami pulang sore menjelang maghrib. Sebut saja Om Bimo ya, biasa nama samaran. Beliau ke rumah kami lewat gang sebelah selatan saat ba'da asyar, sehingga tidak berpapasan dengan kami yang ada di rumah Mbah Kakung. Setibanya Om Bimo di rumah, "Assalamualaikum, Pak Wimbo, ini saya Bimo." Om Bimo kemudian mengetuk pintu bagian belakang karena dirasa pintu bagian depan sepi. "Pak Wimbo, ini saya Bimo." Kemudian di dalam rumah terdengar suara, "Mas Bimo, tungguin ya, saya lagi mandi." Piur. Suara orang seperti sedang mandi. Om Bimo pun menjawab, "Oke, aku tunggu Pak." 1 jam, 2 jam ditunggu dengan sabar. Dan Om Bimo tersadar dari lamunannya. "Loh Bimo, aku lupa ya, ada janji sama kamu," kata bapak. Om Bimo menjawab, "Loh, Pak Wimbo dari mana? Bukannya sedang mandi lama sekali." Bapak pun bingung. Om Bimo menjelaskan, "Tadi saya mengetuk pintu ini Pak, dan Pak Wimbo menjawab dari dalam kalau sedang mandi dan minta ditungguin."
Bapak menghela nafas panjang, lagi-lagi menyembunyikan sesuatu. Tenang Mas Bimo, sekarang masuk dulu yuk, biar tenang dan minum teh. Om Bimo langsung bergegas. Maaf Pak Bimbo, saya pamit saja. Tiba-tiba badan saya tak enak. Jelas sekali, Om Bimo menjadi pucat dan masih kaget. Bapak pun hanya terdiam. Ibu bertanya pada bapak, "Ya Allah, ada apa lagi sih?" Keluh ibu. Bapak hanya menjawab, "Yuk masuk, mau maghrib." Beberapa hari kemudian, Pak Deku yang nomor 3 berkunjung ke rumah sesudah maghrib. Saat itu ibu sedang pengajian. Hanya aku dan bapak yang ada. Kami berbincang santai di ruang tamu. Karena panas, bapak membuka pintu depan. Ketika sedang bersantai sambil menikmati kopi, tiba-tiba bapak berlari dan Pak Deku juga berlari menuju ruang TV. Aku masih melongo melihat mereka. Mereka mengambil sapu lalu lari ke arah depan mengejar sesuatu. Selesai mengejar, aku bertanya, "Pak, ngejar apa toh?" Pak Deku menjawab, "Tadi ada babi gede banget." Aku pun kaget. Padahal sedari tadi aku tidak melihat apa-apa, hanya melihat Pak De dan bapakku berlari. Lalu bapak berkata, "Tikus bapak tadi mengajar tikus." Seperti mengerti perkataan Pak De dan berusaha menyembunyikan sesuatu lagi. Ibu pun pulang dan melihat kami sedang terbengong. Pak De akhirnya pamit pulang karena udah cukup larut. Sepulangnya Pak De, ibu bertanya pada bapak, "Pak, ada masalah lagi ya?" Bapak menjawab, "Gak ada kok, tenang saja." Ibu seakan mengerti dan berkata, "Sudahlah Pak, kita cari kontrakan lagi dan pindah dari rumah ini." Ibu melanjutkan perkataannya, "Dari awal kita salah pindah ke rumah ini Pak." Bapak berusaha menenangkan lagi dan berkata, "Sabar Bu, yuk kita sholat malam saja." Kala itu, bapak terpaksa kami tinggal. Ibu dan aku harus bergegas ke kota Magelang karena dikabari bahwa nenek sedang sakit. Bapak sebenarnya ingin ikut, tapi karena terdesak pekerjaan, akhirnya beliau memutuskan untuk tetap di rumah. Peristiwa ini diceritakan setelah kami pindah dari rumah tersebut karena bapak tidak ingin kami cemas. Setelah lembur karena pekerjaan, rupanya bapak lupa bahwa hari ini tak ada ibu yang biasa membangunkan bapak dan membuatkan sarapan. Dan tanpa tersadar, bapak tertidur di ruang tamu saat sedang menyelesaikan pekerjaannya. Di tengah tidurnya, bapak sayup-sayup mendengar suara seorang wanita. Pak, bangun, sudah siang. Ini nyapu dulu Pak, biar bersih rumahnya." Suara itu suara ibu. Belum tersadar penuh bapak menjawab suara itu, "Iya Bu, sebentar." Saat bapak selesai menjawab, bapak lalu seketika ingat bahwa ibu dan aku tak ada di rumah. Hanya bapaklah yang ada di rumah itu. Bapak langsung kaget. Bapak beranjak dan malah mencari sumber suara tersebut. Setelah mendekati sumber suara, kalian tahu apa yang bapak dapati? Bapak mendapati sapu yang biasa ibu pakai seperti menyapu sendiri tanpa ada yang menggerakkan alias melayang. Bayangkan kalau aku di posisi bapak, mungkin udah pingsan. Bukannya berlari, bapak malah berteriak, "Astagfirullah, sudah jangan main-main denganku," sambil menarik sapu itu. Bapak emang tipe orang yang pemberani dengan hal-hal yang goib. Setelah kesal karena dikerjain oleh makhluk tak kasat mata, bapak lebih fokus melihat jam yang menunjukkan pukul 8 siang. Artinya, bapak udah kesiangan untuk berangkat ke kantor. Bapak langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah di kamar mandi belum juga membuka baju, bapak mendengar lagi orang berbicara riuh sekali, alias ramai. Seketika di samping kamar mandi. Dan itu tidak mungkin terjadi karena kondisi rumah kita emang sepi. Bapak akhirnya makin emosi dan bilang, "Berisik woy!"
Bukannya berhenti gangguan tersebut, bapak seperti didorong sesuatu, alias dibanting, dan tak sadarkan diri di kamar mandi. Untungnya bapak tidak terluka parah. Bapak akhirnya bangun dan dibantu oleh keluarga Pak Ade. Ibu juga seperti merasakan sesuatu. Ibu cemas dan khawatir meninggalkan bapak sendirian di rumah. Akhirnya ibu pamit kepada om dan tanteku untuk pulang ke Brebes. Berbulan-bulan berlalu. Entah tepatnya pada bulan keberapa, aku tak ingat persis. Saat itu, bapak dan ibu sedang menyiapkan makanan di dapur untuk berbuka puasa karena sudah menjelang maghrib. Sementara itu, aku sedang duduk di teras sambil melihat-lihat buku gambarku. Tiba-tiba terdengar suara. Assalamualaikum. Lia, ini Bude. Bukain pintunya dong. Aku langsung bergegas mendengar suara itu karena aku sangat mengenali suara ini. Suara Bude Wina, Bude yang kerap berkunjung ke rumahku. Akhir-akhir ini, Bude Wina sudah jarang ke rumah. Kupikir beliau sedang sakit. Kubuka pintunya. Kudapati budeku tersenyum. Tetapi, aku lihat senyumnya pucat seperti orang sakit. Aku langsung gandeng tangannya dan bilang, Bude, kok baru kesini sih? Lia kangen, sini masuk. Budeku hanya mematung dan diam di depan pintu. Aku bingung kenapa Bude tak mau masuk. Akhirnya aku berlari ke dapur memanggil bapak dan ibu. Ku bilang, Ibu, bapak, Bude Wina datang, itu di depan. Mendengar itu, ibu cuma terdiam dan langsung melotot melihat bapak. Bapak langsung bergegas dan bilang, Masya Allah. Ibu langsung menggendongku dan membawaku ke kamar. Bapak seketika menutup pintu dan berteriak, Jangan ganggu anakku. Kalau mau ganggu aku saja. Dan terdengar tawa perempuan. Lalu hilang. Aku mendengar itu bingung dan menangis. Ibu berusaha menenangkanku. Keesokan harinya, saat sedang ada Mbah Kakung, ibu dan bapak bercerita pada Mbah atas kejadian yang kualami. Aku tak sengaja mendengar obrolan mereka. Ternyata Bude Wina sudah meninggal seminggu yang lalu. Lantas siapa yang kutemui kemarin? Mbah Kakung merupakan muslim yang taat. Beliau sering mengisi pengajian di pesantren dekat rumah. Kata Mbah Kakung, jika ada seorang muslim yang meninggal dan didapati ada sosok yang mirip dengannya, maka dipastikan bahwa itu bukan ruh orang yang mati, namun melainkan jelmaan dari jin. Mendengar hal itu, ibu langsung minta pindah ke bapak. Ayo pak, pindah rumah. Di sini udah bahaya, kasihan Lia. Bapak pun menyepakatinya dan Mbah Kakung pun menasehati pada bapak agar tak ceroboh lagi untuk memilih tempat tinggal. Akhirnya kami pindah ke rumah yang baru dan alhamdulillah di rumah yang baru kami hidup damai tanpa gangguan lagi. Sampai waktunya ibu tahu yang sebenarnya. Saat itu ibu sedang belanja ke toko supermarket. Ibu tak sengaja bertemu dengan tetangga di rumahku yang dulu. Sebut saja Bik Santi. Bik Santi berkata, Ibu Wimbo di sini sendirian? Ibu pun menyapa, Iya Bu Santi, ini lagi belanja Bu. Kemudian Bik Santi menjawab, Bu, pindah rumah ya? Alhamdulillah saya senang ibu pindah dari rumah itu. Kami para tetangga khawatir. Hah? Ibu langsung mengerutkan wajah karena keheranan. Ibu pikir hanya kami sekeluarga yang tahu rumah tersebut tak beres. Ibu lalu menjawab, Emang kenapa Bu? Bik Santi berkata, Bu, asal ibu tahu ya, rumah yang ditinggali ibu adalah rumah wingit alias angker. Tetangga gak ada yang berani lewat situ sudah maghrib. Pernah ada satu penduduk yang nekat lewat di depan rumah ibu, tetapi dia malah bertemu dengan sosok pocong yang selalu berdiri tepat di depan pintu rumah ibu. Merinding aku menceritakannya. Ibu melongo terkaget. Astagfirullah.
Bisanti melanjutkan perkataannya. Bu, kata Pak Haji Imron, merupakan yang punya rumah ya, bilang ke warga, anaknya enggan menghuni rumah tersebut, sehingga rumah tersebut dikontrakkan rupanya. Menurut orang pintar, rumah tersebut adalah terminal setan. Dimanapun kalian berada, kalian harus berhati-hati dan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah dari Aulia Wimbo. Teman-teman bisa follow akun Twitternya ya, linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa di follow ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penulisnya, Aulia Wimbo. Jangan lupa nih, admin ingetin lagi, follow ya akun Twitternya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kisah lainnya.